Jangan lupa subscribe, like and share, dan aktifkan tanda loncengnya lur. Hanya di P-Network. Harapan nambang gratis. Ada hasilnya. Dan sekarang di Indonesia tenar orang-orang tolol yang ngikutin proyek-proyek Indonesia, tololnya lagi, gobloknya lagi, Exchange Indonesia mendukung orang-orang seperti itu. Loh, Ngap mendukung gimana, Ngap? Exchange Indonesia malah bisa rilis token yang terindikasi staking palsu. Bagaimana staking itu menipu? Begini ya, gue contohin. Biasanya orang-orang itu akan menjanjikan estimasi per tahunnya itu sangat tinggi ya, sehingga itu lu akan tergiur. Biasanya dia akan menawarkan APY itu 20% misalkan per bulan. Sebenarnya cara scam di tahun 2017, 2018, 2019, 2020 hingga sekarang itu saling ada literasinya, saling ada berketerkaitan antara simbol pengetahuannya. Maksudnya apa, Ngap? Gini, kalau lu udah ngerti di tahun 2017, lu nggak akan ketipu di tahun 2018. Kalau lu udah ngerti di tahun 2017, 2018, lu nggak akan ketipu di tahun selanjutnya. Begitu seterusnya, Ngap, ya. Makanya kalau misalkan lu masih ketipu di dalam staking ini di Indonesia yang tololnya banyak banget ini, ya, itu berarti lu belum paham tentang literasi cryptocurrency sesungguhnya. Oke? Nah, lu pahami, misalnya kayak gini. Mereka menjanjikan penghasilan 20% per bulan. Ingat ya, goblok, ingat ya. Koin itu kalau nggak sampah, ya emas gitu kan, kayak Bitcoin, USDT, Ethereum. Ya kalau misalkan koin-koinnya tidak mempunyai likuiditas tinggi, utilitas dan use case secara jelas, ya kita bilang koin sampah. Oke? Yang pertama yang harus lo ingat adalah lo itu dikasih koin sampah. Ya, itu yang pertama. Kalau lu mau jual, ya harus ada yang beli dulu. Nah, di sisi lain lo harus ingat ya, harus lo ingat. Nah, ini masukkan ke alam bawah sadar lo, bahwasanya token dan koin itu gratis dan bisa diciptakan seolah membalikan telapak tangan. Oh, gue udah kayak ngajarin bocah TK kan, ya gue anggap aja lo bocah TK karena lo tolol, ya. Udah ditipu kayak begini, tolol sumpah anjir, gila. Gue kesel banget sama orang-orang yang kayak gitu ya. Apalagi yang kita tanya dengan baik-baik, dengan literasi yang gue punya, dia malah ngotot tanpa kejelasan pasti. Ingat, ini lo harus lo masukin ke dalam alam bawah sadar lo bahwasanya token dan koin itu gratis dan bisa diciptakan seolah membalikan telapak tangan. Oke? Lalu yang kedua, supply. Lu kan orang awam ya, udah nggak usah bahasa yang keren lah. Jumlah token dan koin itu bisa dicetak seenak jidat. Oke? Dua hal ini lu masukin ke dalam alam bawah sadar lu sambil kita bahas tentang staking dan cara nipu lu, ya. Ini nih cara mereka nipu lu. Lu pertama diiming-imingi penghasilan 20% per bulan atau 10% per bulan. Yang pertama, lu itu dikasih koin sampah alias hasilnya itu koin sampah gitu kan. Kalau lu mau jual, itu harus ada yang beli dulu, ya. Yang ketiga, market itu bukan jaminan. Jaminan itu order beli alias orang yang mau beli. Oke? Terus lu bilang bahwasanya bagaimana cara mereka menipu, Ngap? Cara nipunya kayak gini. Cara nipu, yang pertama, diimingi penghasilan besar. Oke? Diimingi penghasilan besar tanpa lo paham bahwa yang lo terima belum tentu bisa dijual. Setelah itu lo bingung dan nggak bisa dijual. Setelah itu yang terjadi adalah banyak penjual daripada pembeli alias besar-besar daripada tiang. Dan selanjutnya adalah tidak ada order beli karena semuanya mau jual, karena semua orang itu punya token tersebut, semua orang punya staking tersebut, semua orang punya koin tersebut, ya. Tidak ada order beli yang akhirnya adalah harga
turun drastis. Oke, masih nggak ngerti juga, nih gue jelasin ya. Contoh ya, lu beli token A misalkan ya, token A harganya sama dengan 100.000 rupiah. Oke ya, lo beli karena lo tertarik dengan sistem stakingnya. Lo beli 100 juta rupiah dengan iming-iming staking, katanya staking, padahal itu tolol ya. Katanya staking ini staking, contoh lanjut ya, 1% per hari gitu ya, 1% per hari. Berarti dalam 100 hari lu dapat 100% gitu kan, dalam hari 100 hari dapat 100%. Nah, lu harus inget ya, sekarang lu beli stakingnya itu kan harus beli tokennya dulu atau koinnya dulu. Duit lu ini langsung jadi sampah. Lu masuk aja duit lu udah jadi sampah. 100 juta karena harganya 100.000 itu berarti lu punya 1.000 koin nih, punya 1.000 koin ya. Di hari ke-100 berarti lo punya 2.000 koin, kayak gitu kan, 2.000 koin. Berarti lu langsung bilang, wih, duit 100 juta gua jadi 200 juta ya. Itu halusinasi orang tolol yang nggak pernah bisa main kripto ya. Lu harus bisa masukin alam bawah sadar lu tadi, token dikitakan gratis ya. Market itu tidak penting, yang penting adalah order beli. Lo bayangin kalau misalkan seluruh rakyat di Indonesia ini membeli token tersebut, atau setidaknya dari 10.000 orang ya yang bermain kripto itu 2.000 orang. 2.000 orang itu membeli seluruh token tersebut. Terus yang mau beli siapa? Di hari ke-100 lu punya 2.000 koin dan lu berharap lu dapat 200 juta rupiah secara cuma-cuma kayak gitu. Ingat ya, di saat lu mencairkan itu bentuknya adalah koin ya, dan setelah itu tidak ada jaminan harga akan tetap di 100.000. Orang-orang tidak tahu bedanya staking beneran sama tidak ya. Kalau staking beneran itu lo dikasih koin top major seperti USDT, USDC, BUSD, Bitcoin, Ethereum. Tapi kalau lo APY staking dikasih koin-koin tolol yang nggak bisa dijual setiap saat ya. Kalau besar pasak daripada tiang, yang terjadi di nomor 8 itu harga tiba-tiba menjadi 20.000 perak. Nah, apa ya untung? Walaupun lu untung secara koin, tapi lu nggak bisa untung secara realitas uang, bos. Lu beli 100 juta jadi koin sampah, dikasih uang sampah. 100 juta kemana? Ya ke kantong mereka. Lu aja yang digoblokin. Mereka nggak goblok, mereka pinter. Lu yang tolol ya. Lu tidak bisa mencari sebuah realitas yang benar-benar menjaga sebuah kualitas, di mana lu berpikir rasional, mana yang benar, mana yang tidak. Tidak mungkin ada sesuatu yang mutlak di dunia ini secara instan bisa membuat lo kaya. Seandainya ada entitas seperti itu, lo bayangin aja, semua orang di Indonesia, semua orang di dunia itu pasti udah kaya, boy ya. Yang terjadi di nomor 8 adalah harga tiba-tiba menjadi 20.000. Lo kaliin token lo atau koin lo yang cuma 2.000, jadinya berapa? 2.000 kali 20.000 cuma sekitar 40 juta rupiah. Lo duit 100 juta lu jadi 40 juta rupiah. Lu semakin jual semakin turun ya. Nah, nomor 9, lah nggak percaya, lu save video ini coy, kita taruhan yuk sama gua. Staking yang lu ikutin yang mempunyai APY gede lebih dari 10% per bulan itu pasti scam ya. Cek, ayo taruhan sama gua, kontak nomor gua di bawah ini, kita taruhan. Mau taruhan 1 Bitcoin sama gua, ayo ya. Nggak nyampe hitungan 1 tahun 2 tahun itu pasti udah scam. Hitungan bulan bisa aja langsung cepet-cepet turun. Ini bukan masalah scam, bukan masalah penipuan. Developernya akan tetap aktif untuk menutupi alibinya. Alibinya apa? Alibinya mereka akan bilang, ya namanya harga market kita tidak tanggung jawab. Itu tanggung jawab si holder. Kalau nggak mau tokennya turun, koinnya turun, ya jangan dijual. Mempertahankan itu adalah menjaga agar token itu tidak turun. Ya tolol itu, lu masih aja kepakan sama omongannya. Ayo sok taruhan nama gua, kalau misalnya lu berani taruhan 1 Bitcoin sama gua. Tunjuk satu project di Indonesia ini yang AP-nya lebih dari 5% per bulan, taruhan 1 Bitcoin sama gua. Kalau misalkan lu menang, gua kasih 1 Bitcoin. Kalau lu kalah, lu kasih 1 Bitcoin ke gua. Tunjuk siapa aja, ayo berani sama gua taruhan. Setelah itu harga turun terus menerus
ya, dan lo akan cuma diberi dua pilihan. Lo akan diberi dua pilihan antara jual rugi parah dan hold sampai lu mati, ya. Karena apa? Banyak sekali yang menjual angin surga. Oh, bilang nanti harganya pasti naik, sampai detik ini nggak pernah naik, ya. Jadi semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman lu yang goblok gitu, ya, yang percaya dengan staking APY-nya lebih dari 5%. Itu nggak ada, ya. Percaya sama gua, yang lebih dari 5% adalah koin-koin sampah atau token-token sampah yang hanya mencari mangsa, ya. Jangan percaya. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.